semua sudah ready? Hana, tuh, set. Insya Allah nanti bakalan rame sih. Oke deh, langsung aja deh, jangan kemana-mana. Stay tune ya. Padang anak kita mau gunakan goyang ke marah-marah. Padang anak kita mau gunakan goyang ke marah-marah. Dari Kelurahan Gunung Elai yang kami hormati Ketua RT beserta Ibu, Imam Masjid Nurul Huda, para orang tua kami dan seluruh Bapak Ibu serta adik-adik yang telah hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Lurah Gunung Elai atau mewakili, sambutan Ketua RT 04, ceramah agama, pembacaan doa dan penutup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Nida Rosyada. Kepada Ibu Nida dipersilahkan.
Tapi aku nggak bisa aku itu tanding dan bola biasa. Tanding apa sih? Cara bola. Futsal itu namanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nida. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal baik bagi beliau yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kelurahan Gunung Elai yang akan disampaikan oleh Ibu Wulan Anggreni, SS MAP. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, sehat, iman, dan kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini. Yang terhormat para ketua lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua RT 04, ada Bapak penceramah juga, ini Bapak Bukiti, dia tidak asing, kita sering bertemu Pak di protokol, saya ingat dulu Bapak ini benar. Nah, Bapak Ibu hadirin semua warga RT 04 yang alhamdulillah hari ini saya melihat begitu ceria. Pandangannya bukan tertuju lagi kepada kami semua yang di depan kayak pengantin ini, tapi kepada apa yang digantung ini di atas, yang mana diincar sedang. Apakah gayung,
apakah di Ciki, apa keranjang hijau yang di ujung itu. Nah makanya saya sendiri menyampaikan sambutan sampai nggak fokus gitu. Habis lihat Pak Suryanto itu di atasnya ada keranjang orang. Lalu Pak Haji Aludin atasnya ada gayung. Sama-sama kita Pak sudah tahu strategi masing-masing. Permohonan maaf sebelumnya serta salam kami sampaikan dari Pak Lurah dan juga Ibu yang siapkannya hadir bersama Bapak Ibu malam ini. Namun karena ada 5 RT yang bersamaan juga di Gunung Elai dari 45 RT ini malam ini sama-sama maulidan. Jadi Pak Karim, Ibu. Jadi kami semua strategi berpencar kami strategi. Nah, kebetulan saya Wulan karena yang rumah dekat tempat itu kesini. Katanya dulu nanti kalau dari tempat kesini. Penting acara tetap lancar dan berjalan. Tanya orang. Aku yang ketemu. Bapak Ibu, saudara-saudari semua, dan Kelurahan Gunung Elai berterima kasih dan juga mengapresiasi berbagai kegiatan yang sifatnya positif bisa merekatkan hubungan antar warga. Salah satunya seperti ini Pak RT. Baik sekali, kami sangat menghargai dan berterima kasih RT 4 sudah mau bukan repot-repot juga sih, udah mau bersama-sama jadi gotong royong menyiapkan acara malam ini. Dan dari malam ini sebenarnya saya melihat kekompakan yang Bapak Ibu tampilkan di karnaval kemarin masih terbawa sampai hari ini. Sekali lagi dari Kelurahan terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu RT 4 kemarin yang telah ikut juga meramaikan karnaval dari masyarakat. Sampai ada perahu, ada orang beranak, segala ada di atas perahu. Saya bingung sampai itu kapan bikinnya ini ya. Jadi kapan bikinnya ada jadinya gitu. Saya kurang tidak salah, memang salah satu juara terheboh. Memang orangnya heboh, orangnya banyak. Bukan hanya jalan kaki, naik perahu juga sampai ke BSD sana. Jadi kami sangat bangga dan salut atas semangat warga tempat ini dalam menyambut kemerdekaan dan juga malam ini dalam menyambut Maulid Nabi yang kita sama-sama harapkan syafaatnya di hari kelak nanti. Dan juga kita teladani pribadi sifat dan juga ajaran mulia selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan acara malam ini Maulid Nabi ini menjadikan sebuah momentum bagi RT 04 untuk dapat semakin guyup, semakin dekat dan juga membawa amal ibadah, amal jariah dari Islam. Kemudian mungkin yang dapat kami sampaikan dari Kelurahan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wulan atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua RT 04 Kelurahan Gunung Elai kepada Bapak Abdul Karim, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Thomas ke Singapura. Jauh bet. Saya ulang ya. Lupa dia. Ini Thomas ke Singapura. Cakep. Yang ingin selamat mohon jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini, pada para undangan tokoh masyarakat, kepada Pak Haji Aludin, orang tua kita, terima kasih Pak undangannya, kepada Pak Suryanto, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Ya, mohon maaf kepada Bu Ulan juga dari kelurahan. Terima kasih atas sumbangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini adalah malam Maulid Al-Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pertama kali acara ini kita adakan di RT 04 ini. Terima kasih kepada warga RT 04 dengan donasinya mau bersama-sama mengadakan acara ini, dan insya Allah tahun-tahun nanti kita akan mengadakan acara seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya minta pantun ya, pantun. Beli lombok di mana lagi gitu Pak? Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua RT 04 Bapak Abdul Karim atas sambutannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Zulkifli Eropa LPSH. Dilanjutkan dengan salawat maulid kepada Bapak Zulkifli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mungkin Pak RT dan orang tua berdiri ke Pak Imam. sekalian, hadir khusus yang mewakili Lurah bin Alai, Ibu yang sedang ketemu Bu ya di acara. Mohon izin kami harus Duduk sini. karena memang Duduk tuh Pak Imam ngomong tuh. Nanti tidak dapat sendek loh Betul, kalau Pak, nggak ya? duduk. Kalau tidak berdiri laki-laki Tuh, Pak Imam. dipertanyakan kelaki-lakiannya. Betul? Ya, tadi Pak RT buka dengan pantun, harus penceramah juga dengan pantun. Belum. Beli cabe di Arab Saudi. Cakep. Jauh bet. Panggil sekali sedang terus Arab Saudi Pak RT. Ke Gunung Elai, pagi mendaki, Asik. singgah sebentar, minum di warung kopi. Selamat Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan yang suci. Terima kasih Ketua RT dan warga 04 yang selalu kompak dan peduli. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Pak RT. Satu lagi, Iya. bunga melati harum berseri, Cakep. tumbuh mekar di halaman rumah. Cakep. Ketua RT 04 memang panutan kami, Asik. memimpin warga penuh dengan berkah dan sejahtera. Amin ya Rabbal Yeay. Alamin. Satu lagi, Banyaknya. Banyaknya. kita di sini Bu Bapak harus bahagia kita hadir. Jangan sampai datang kita ke sini tidak bahagia. Maka harus dibuka dengan pantun. Satu lagi, pergi ke pasar membeli ketupat. Jangan lupa bawa sayur dan pepaya. Ketua RT 04 memang bijak dan bersahabat, membawa warganya hidup damai dan sejahtera. Yeay. Satu lagi, Banyaknya. nah, ada ceramahnya jadi pantun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua RT 04, alena beliau Bapak Abdul Karim Al-Bontani,
Kalau ada gelar Al-Bugisi berarti orang Bugis. Kalau Al-Jawi orang Jawa. Kalau orang Bontang Al-Bontani. Maka beliau gelarnya Bapak Abdul Karim Al-Bontani. Kemudian begitu pula bidadarinya Ibu RT yang selalu mendampingi setia selama hidup dunia sampai akhirat insya Allah. Semoga ditambah. Anaknya Bu, anaknya ditambah insya Allah. Kemudian yang kami muliakan yang mewakili Pak Lurah, Ibu yang sering ketemu di acara tapi saya lupa namanya, dan MC yang luar biasa pada malam hari ini, dan orang tua kami, alena beliau Bapak Haji Alimuddin, dan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, warga RT 04, dan wabil khusus kepada ibu-ibu warga RT 04 yang dari tadi pagi sampai sebelum acara ini dipersiapkan semuanya ini. Masya Allah, tepuk tangan buat ibu-ibu. Nanti maulid berikutnya Ibu, kalau bisa ada kasidah-kasidahnya. Ya. Ada gendang-gendang rebana-rebananya. Jadi sebelum ya nanti latihan memo dulu. Nanti tahun depan sebelum kita mulai ceramah ada lagi gendang-gendang. Maksudnya pukul-pukul lah supaya semangat dia penceramahnya kan. Ya luar biasa ibu-ibu ini, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita mendapat syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu serta saudara sekalian, jujur kita harus katakan bahwa RT 4 ini mobil khusus kepada ketua RT dan warganya luar biasa kekompakannya. Baru saja selesai kemarin karnaval, kemudian pelaksanaan 17 Agustus sampai 2 pekan acara lagi luar biasa. Makanya juga saya kaget di WA Ustaz Tabe bisa tolong kita ceramah, tidak bilang siap, nggak enak juga kita ini nanti warga RT 04 siap RT. Maka luar biasa kehadiran kita di sini. Ini kenapa dianjurkan kita maulid Pak, peringatan maulid. Yang pertama karena ada silaturahim di antara kita, betul tadi yang disampaikan Ibu Lurah atau yang mewakili. Kalau tidak ada acara-acara seperti ini, rasa-rasanya susah kita silaturahim, susah bertatap muka. Maka momentum maulid ini salah satunya adalah untuk bersilaturahim. Di dalamnya juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan tadi Qori'ah. Kemudian ada pembacaan sholawat. Kemudian dibacakan sejarah tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada telur. Ada telur. Ini intinya. Ini intinya maulid ini, ada telur. Kenapa setiap maulid itu ada telur? Nanti ketika pulang tanyakan suami tak masing-masing. Kenapa setiap maulid ada telur di bawah? Ya, ini banyak telur kiri kanan, masya Allah. Yang penting adek, jangan rebutan nanti ya pada saat pembagian telur, karena dikhawatirkan kalau kena apa namanya ini susuknya itu yang membahayakan. Karena ada juga ibu bapak, ada ceritanya anak-anak pergi maulid tidak dapat telur kesian pulang, mengadu sama bapaknya. Maka dan Hasan bilang nih, bapak saya dari maulid tidak dapat telur. Padahal banyaknya telur digantung, banyaknya ditancap-tancap, tidak ada digantung. Maka dibilang bapaknya, kalau begitu kita pergi ke warung penjual telur, kubelikan kau 1 piring. Mau dibelikan 1 piring anaknya. Dia bilang anaknya, tidak mau saya Pak, saya maunya telur yang ada di peringatan maulid, ada warna-warnanya, ada juga tusuk-tusuknya dan ada bunga-bunganya.
ini menandakan bahwa bukan sembarang telur yang dibawa di peringatan Maulid itu, ada berkahnya. Makanya itu anak-anak tadi yang diberikan. Padahal kalau mau dipikir banyaknya telur di toko penjual telur, tapi dia tidak mau. Dia maunya telur Maulid. Kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Maka nanti anak-anak mudah-mudahan dapat semua telur ya. Yang penting jangan ribut. Yang penting jangan rebutan pada saat dibagikan nanti telurnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, waktu Nabi dilahirkan, siapa yang melahirkan Nabi? Siapa namanya mamanya Nabi? Siti Aminah. siapa? Siti Aminah. Siti Fatimah? Aminah. Siti Aminah. Siti Aminah, mamanya Nabi. Bapaknya Nabi siapa? Abdullah. Abdullah. Siapa? Bapaknya Nabi namanya Abdullah. Abdullah Abdul Karim, ketua RT 04. Bukan Abdul Karim bapaknya Nabi. Masa di luar anaknya lahir baru bapaknya? Ibu, Nabi punya ayah namanya Abdullah. Abdullah, ibunya namanya Siti Siti Aminah. Aminah. Waktu Siti Aminah melahirkan Nabi, ada iparnya Siti Aminah, saudaranya Abdullah. Siapa namanya? Abu Lahab. Ya, Abu Talib juga. Iya, betul. Ya. Saya tahu Abu Talib sih. Ya, betul semua itu Pak. Saudaranya semuanya bapaknya Nabi itu. Maka itu adalah iparnya Ibu Siti Aminah. Ya, Abu Lahab punya budak. Siapa nama budaknya Abu Lahab? Siapa? Siapa nama budaknya Abu Lahab yang dibebaskan dari peperangan, yang setiap hari menyediakan kopi untuk Abu Lahab waktu meminum? Setiap Abu Lahab meminum kopi di pagi hari, inilah pembantunya yang dibebaskan bapaknya, ibu. dari peperangan menjadi Sama budaknya kakeknya yang kan? menyediakan setiap hari kopi untuk Abdullah kah? minum Abu Lahab. Siapa namanya? Anu, kakeknya Nabi kan? Siapa? Kenapa tahu? Bukan Ali bin Abi Thalib kah? Ali bin Oh, MC-nya tahu. Anu, Jangan bagus. oh iya ya, istrinya anu ya. Suaminya Aisyah ya. Luar biasa Aisyah apa zaman Fatimah? sekarang. Fatimah ya. Ini kalau kita mau jujur sekarang ini Pak, lebih pintar. Oh iya, Fatimah Jamaah dibanding Fatimah penceramah. Zahra ya. Kadang-kadang jamaah sudah tahu duluan dibanding penceramah. Oh Tuhan. Siapa nama pembantunya Abu Lahab? Aduh. Suwaibah. Waktu Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada saat ini, yang kita peringati setiap tahunnya, itu Pak, pembantunya Abu Lahab yang dibebaskan membantu Siti Aminah mengurusi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam sejarah, Kan jam 10. Abu Lahab itu Pak, ibu ahli apa? Yang diceritakan dalam Al-Quran, tabat yada abi lahabi wa tab. Harus begitu bacanya ya, jangan watab. Masyadu kalau bahasa Portugis, masyadu. Jadi harus double hurufnya, watab. Ya, celakalah Abu Lahab itu Pak, diceritakan dalam Al-Quran. Ada pembantunya
yang dibebaskan Abu Lahab, namanya siapa itu? Suwaibah, membantu Siti Aminah pada saat Nabi dilahirkan. Disebutkan di dalam sejarah Abu Lahab itu yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Di setiap hari Senin pada saat kelahirannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab mendapatkan keringanan azab kubur karena ada tadi pembantunya yang membantu Siti Aminah pada saat Siti Aminah melahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat pembantunya saja Pak Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, dia mendapatkan keringanan azab setiap hari Senin karena membantu Siti Aminah pada saat melahirkan. Begitu mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang merayakan saat ini, yakin dan percaya tempat, rumah, masjid, kelurahan, kecamatan, apa tadi itu? Kelawar ya. Kecamatan, kota, kabupaten, provinsi yang di dalamnya dilaksanakan maulid, yakin dan percaya tempat itu pasti akan membawa kebahagiaan, keberkahan dan keselamatan. Amin ya Rabbal alamin. Dan yang terpenting, kalau setiap daerah melaksanakan maulid harus kita yakini bahwa ada ikatan batin hubungan kita yang bersambung langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa sih harus dilaksanakan maulid? Kenapa kita harus peringatan maulid? Seolah-olah ini orang ingin menanyakan bahwa kenapa kita harus berbahagia dengan kelahiran Nabi. Seolah-olah ingin kita sampaikan bahwa tidak bahagia kamu kalau ada anakmu lahir. Kalau kita punya anak lahir, bahagia ke orang tuanya. Bahagia. Inilah yang membuktikan ekspresi kita, kebahagiaan kita dengan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apa tujuannya maulid? Maulid itu tujuannya untuk menceritakan sejarah tentang Nabi supaya kita paham bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah, bersosial dari tingkat RT sampai negara. Nabi Pak disebutkan di dalam Al-Quran. Itu, oh itu. Cerita jadi menteri. Tenang aja Bu, dapat semua nanti di atas semesta itu, Masya Allah. Mulai dari ember-embernya, mulai dari tempat nasinya, kemana ada semua. Al-Quran menceritakan tentang Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari bangsamu, dari bangsa Arab atau Quraisy. Itu Pak, di zaman dulu di Arab itu gengsi-gengsian orang. Siapa suku terbaik, itulah yang diangkat derajatnya. Konon ceritanya di Arab waktu itu suku yang paling dihargai adalah suku Quraisy. Kalau sudah bicara tentang suku Quraisy, semuanya mundur. Ibarat kita di sini juga, kalau bicara tentang suku, siapa suku terbaik? Tapi kita tidak ada, semua sama. Maka dari suku Bugis terbaik enggak juga. Maka dari suku Jawa terbaik enggak juga. Banjar kita, hampir sama kita. Tapi di Arab waktu itu, suku Quraisy
adalah suku yang paling dihargai, yang paling disegani. Nabi lahir dari keluarga Quraisy, di mana keturunannya Nabi Ismail, ya kan? Ismail punya keturunan dari Bani Hashim. Bani Hashim menurunkan keturunan Al-Quraisy. Itulah Abdullah melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ayatnya mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, datang kepada kalian dari bangsa Arab seorang rasul yang sukunya suku Quraisy. Apa kata Al-Qur'an? Azizun alaihi ma anittum. Nabi itu punya sifat, Pak, dia sangat perhatian kepada sesamanya, kepada warganya, kepada tetangganya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat memperhatikan umatnya. Jangan sampai ada di antara kita ini yang tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Makanya Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Coba apa yang dikatakan Nabi waktu meninggal? Ummati, ummati, ummati. Sekarang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau kita sudah sampai wajaat sakaratul maut, kalau datang sakarat kepada kita, kira-kira apa yang kita ingat? Bisa kira-kira mengingat Allah pada saat sakaratul maut? Insya Allah. Berkat syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting jangan diingat baiti, baiti, baiti. Rumahku ya Allah, rumahku. Kenapa rumahku? Tetap mau kau tinggal. Zaujati, zaujati, istriku ya Allah, istriku ya Allah. Bagaimana nanti kalau saya meninggal ini? Tetap ditinggal, Pak. Tidak ada yang dibawa. Nabi pada saat itu apa yang diingat Nabi? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jangan sampai Nabi sangat memperhatikan, mendoakan kita. Semua umatnya harus selamat baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Kalau pejabat biasanya kalau mau meninggal, tapi bukan ini kalau ini insya Allah soleh hari pejabat di kota insya Allah. Biasanya kalau pejabat mau meninggal itu Pak, diingat jabatanku, jabatanku. Iyalah, bagaimana tidak? Jabatan yang membuat orang bisa terhormat, jabatan yang bisa membuat menjadi hidup menjadi sejahtera. Tapi insya Allah kalau dia punya iman, dia punya Islam, saya rasa jabatan itu hanya sementara. Pasti semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan Maulid seperti ini yang kita laksanakan setiap tahun, yang kita laksanakan setiap datang bulan Rabiul Awwal, ini adalah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya adalah syafaatnya Nabi di kemudian kelak. Siapa yang mendapatkan syafaatnya Nabi, maka insya Allah pasti akan dijamin dia akan masuk surga. Inilah harapan kita. Karena kalau kita mau mengandalkan sholat apa? Kayaknya harus dipertanyakan nih. Kira-kira kita nanti masuk surga, hei Pak Imam, Pak Imam ditanya di luar. Kira-kira kita mau masuk surga ini karena sholat kah? Karena sedekahnya kah? Karena puasanya kah? Tidak bisa Pak, tidak jangan. Kadang-kadang kita sholat mungkin dalam keadaan malas-malasan. Kadang-kadang kita sholat mau habis waktu baru kita sholat. Kadang-kadang juga lewat waktu baru kita sholat. Ini yang kita andalkan untuk masuk surga.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Sedekah kita Pak, yang kita andalkan mungkin untuk bisa masuk surga. Sedekah, kalau ada uang tak di kantong tak 100.000, 50.000, 20.000 lewat celengan di depan tak di masjid, yang mana kita cabut? Berapa? Hah? Padahal harapan kita ini sedekah inilah yang menyelamatkan kita nanti. Bahwa orang yang meninggal itu tidak ada harapannya kecuali apa? Saya akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Itu yang diminta orang yang sudah meninggal. Minta dihidupkan sebentar untuk mau bersedekah. Tapi kita waktu masih hidup kira-kira bersedekah. Kalaupun masuk yang uang 100, pada saat tidak pulang Allah salah cabut. Puasa kita ini yang kita andalkan untuk bisa masuk surga. Kadang-kadang puasa tak, pagi hari kita puasa, di siang hari sudah mulai kita macam-macam tulis di WA, buat fitnah sana sini, buat hoax, ya kan? Belum jelas beritanya sudah kemana-mana kita beritakan. Jangan sampai, apalagi saat ini lebih baik kita banyak diam dibandingkan berkomentar yang kita tidak tahu seperti apa aslinya itu perkara. Maka peringatan Maulid seperti ini, harapan kita adalah mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan peringatan Maulid ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita dan memberikan syafaat di hari kemudian kelak. Kalau Nabi sudah berikan syafaat, sudah pasti ada tiket untuk masuk surga. Tapi kalau sholat, puasa, tapi tidak boleh juga kita bilang kalau begitu dosa kita sholat Ustaz, tidak boleh juga. Maka kita bilang dosa sholat, dosa sedekah, dosa tidak, jangan juga. Artinya tetap jalan puasa, tetap jalan sholat, zakat, tetapi ingat dan yakin bahwa yang memasukkan suatu saat kita ke dalam surga yang pertama adalah karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua karena syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat dulu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Semoga yang beliau sampaikan dapat dilaksanakan oleh kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mohon izin, mohon kerjasamanya untuk tetap tenang, untuk tetap di tempatnya masing-masing ya. Mohon kerjasamanya agar kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Amirul. Pada Bapak Amirul yang sudah disilakan. Ya, selagi pembacaan doa dimohon untuk tetap tenang ya. Nggak bisa tadi kita gerak, anak-anak sudah ngucap duluan. Enggak, pendek sekali juga ininya, coba agak tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita. Sebelum kita membaca doa bersama, marilah kita membaca yang pertama itu Al-Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfirli dunubi wali walidina wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna summan nasraddin wa wasi ala ibadikal mukillin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadina wa siyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nar wa ilal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Amirul. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara kita pada malam ini, dimohon untuk tetap duduk di tempat karena akan dibagikan berkat untuk dibawa pulang nanti. Dimohon untuk duduk saja biar panitia yang membagikan agar tidak Ramainya RT 4. Keren. Warganya mantap. Keren. Ayo Bu, maju Bu. Ini hari yang kau tunggu. Suamiku juga hari ini. Ada yang ulang tahun yaitu Ibu Salma. sama suamiku juga. Siapa nama suaminya? Ada tiga telur kan? Ada ke telur? Masih ada bilang tapi lempar atau apa kan? Jangan dulu lagi masih makan. Ayo. Yang boleh berhindar ini. Tuhan beri umur panjang. Selamat ulang tahun Bu Salma, panjang umur, sehat selalu. Ulang tahun Bunda. Bagaimana nih Bu Salma? Ada acara kah? Ada kan? Semoga makin tambah kaya raya. Yang di belakang baru terekspos. Di belakang sana sudah kan? Sudah Bapak Mama. Aman. Ayo guys. Sebelah sini menunya
spesial. Meja bersama. Kita akan lihat. Ya Om, ya Om. Menu spesial. Laki siapa itu? Laki siapa? Loh, Pak RT, mana Pak RT? Makan Ipa. Innal hamda wa ni'mata kama syari. Ya gengs, akhirnya kita udah selesai, udah kelar tadi. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan hikmat dan tidak ada kendala-kendala lain pun. Jadi kalian baru nonton video aku, ucapin selamat datang di video aku. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru. Juga jangan lupa komen-komen. Oke. Sekian dari aku, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video next time.